Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alfiah Rusdi. Saya dari kelompok 1 angkatan 2 golongan 2. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari mind mapping saya yang mencakup 3 materi, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Materi yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan tidak lepas dari beberapa hal, diantaranya sejarah pergerakan Indonesia yang terdiri dari didirikannya organisasi Budi Otomo pada 20 Mei 1908, Perhimpunan Indonesia sebagai pelopor kemerdekaan bangsa di kancah internasional, diselenggarakannya Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda I pada 30 April 1926, diselenggarakannya Kongres Pemuda II pada 27 hingga 28 Oktober 1928, pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945, dan pembentukan PPKI pada 7 Agustus 1945. Kemudian, konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yang terdiri dari Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, kemudian UUD 1945 sebagai dasar hukum negara agar hak-hak warga negara terlindungi, kemudian NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara. Kemudian lambang-lambang negara terdiri dari bendera yaitu sang merah putih, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa persatuan, jati diri bangsa, dan pemersatu bangsa. Kemudian lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Selain wawasan kebangsaan, terdapat pula nilai-nilai bela negara, di mana nilai-nilai dasar bela negara terbagi menjadi 5, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Sebagai aparatur sipil negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, tentu penting untuk kita melakukan aktualisasi bela negara yang tetap berpegang pada nilai-nilai dasar bela negara yang dapat dilakukan dengan mengabdi kepada rakyat dan negara Indonesia, berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai peran, tugas, dan fungsi aparatur sipil negara, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh kesulitan, dan senantiasa menjaga kesehatan dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Materi yang kedua, analisis isu kontemporer yang terdiri dari perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, dan teknik analisis isu. Perubahan lingkungan strategis memiliki beberapa level, di antaranya individu, keluarga, masyarakat, nasional, dan dunia. Sehingga untuk menghadapi adanya perubahan tersebut, maka diperlukan adanya modal insani yang terdiri dari modal intelektual, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian, isu-isu strategis kontemporer yang terdiri dari korupsi yang merupakan penyalahgunaan uang negara demi keuntungan pribadi. Narkoba, yaitu jenis tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan ketidaksadaran diri dan ketergantungan pemakainya. Terorisme dan radikalisme, yaitu tindakan kekerasan maupun ancaman yang dapat merugikan bangsa dan negara. Money laundering, yaitu penyamaran asal-usul uang maupun harta yang didapatkan dari hasil tindak kejahatan sehingga seolah-olah uang maupun harta tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Proxy war, yaitu konflik secara tidak langsung dari dua negara dengan memanfaatkan pihak ketiga dan dapat mengakibatkan kerubuhan suatu negara. Kejahatan mass communication, yaitu kejahatan komunikasi massa baik secara cetak maupun digital. Di antaranya cybercrime, yaitu kejahatan melalui jaringan komputer maupun internet.
Kemudian hate speech, yaitu ujaran kebencian berupa provokasi, hinaan atau hasutan. Dan yang terakhir, hoax, yaitu berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setelah memahami perubahan lingkungan strategis dan isu-isu strategis kontemporer, kemudian terdapat teknik analisis isu yang terdiri dari mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Selain itu, terdapat pula teknik tapisan isu yang menggunakan USG. Setelah memahami wawasan kebangsaan dan pentingnya berpegang pada nilai-nilai bela negara sebagai seorang aparatur sipil negara, kemudian dengan memahami perubahan lingkungan strategis dan mengetahui isu-isu strategis kontemporer dan teknik untuk menganalisanya, sampailah kita pada materi yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara, yang terdiri dari kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, rencana aksi bela negara, dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kerangka kesiapsiagaan bela negara. Bela negara adalah keadaan siap siaga secara fisik, mental, dan sosial, di mana hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 3, dan Pasal 30 Ayat 1 tentang hak dan kewajiban warga negara untuk ikut dalam upaya bela negara, dan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar bela negara, di mana salah satunya adalah pentingnya memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dapat dilihat dengan kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental, adanya etika, etiket, dan moral, serta kearifan lokal. Kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani dapat dilihat dengan rutin melakukan olahraga dan latihan fisik, dan juga adanya pola hidup yang sehat. Sedangkan kesehatan dan kesiapsiagaan mental dapat dilihat melalui caranya berpikir, berperilaku yang sehat, dan mampu mengendalikan emosi dengan baik, tanpa melupakan pentingnya pula menjaga jasmani. Kemudian, adanya etika, etiket, dan moral sebagai tata cara, aturan maupun adat kebiasaan dalam berperilaku yang baik. Kemudian, adanya kearifan lokal sebagai hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia melalui tempatnya tinggal maupun melalui lingkungan alam dengan tujuan memperoleh kebaikan dan manfaat. Kemudian, rencana aksi bela negara didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dengan dilakukannya program rencana aksi bela negara dan kemudian dilakukan penyusunan rencana aksi bela negara yang terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah on campus dan yang kedua adalah off campus dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian, kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang terdiri dari peraturan baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, dan caraka malam dan api semangat bela negara. Peraturan baris berbaris tentunya berhubungan dengan upacara bendera yang rutin dilaksanakan, dan agar seorang aparatur sipil negara bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai salah satu bentuk kegiatan bela negara. Keprotokolan, pengaturan yang berisi norma dan aturan atau kebiasaan tentang tata cara agar suatu tujuan dapat tercapai. Kewaspadaan dini, yaitu melalui berpegang pada nilai-nilai dasar bela negara. Membangun tim, dalam hal ini penting untuk bekerja sama dalam hal mencapai suatu tujuan bersama pula. Kemudian caraka malam dan api semangat bela negara, yaitu untuk melatih kedisiplinan, keberanian, dan loyalitas setiap calon aparatur sipil negara yang baik. Dan begitu, dengan telah memahami 3 materi yang telah dijelaskan, seorang aparatur sipil negara diharapkan dalam menghadapi perubahan lingkungan pada zaman sekarang sudah dapat memilah dan memilih perubahan lingkungan yang cocok dan sesuai dengan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
dan kemudian dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya maupun dalam lingkungan kerjanya, sehingga menciptakan seorang aparatur sipil negara yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sekian mind mapping dari saya mengenai 3 materi tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam mind mapping yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.